Gua CEO yang menyamar. CEO menyamar, oke. Iya, CEO itu aja yang kita menyamar. bilang dia ya, CEO yang menyamar aja. Kadang jadi bartender, kadang jadi kitchen. Iya, menurut diseranglah oleh negara air itu dengan avatarnya. Iya. Ya. Set. Ambing gua set, Set. hilang semua barang gua. Alat-alat gua hilang semua ya. Shit happens, yeah. Drink, talk, repeat. Sandi Kala tuh masih Maya kan? Masih di Maya kan? Ya. Masih di Maya Masih. kan? Berarti secepat itu turnover lu dari Maya, terus abis itu lu bikin outlet, pindah-pindah itu, terus abis itu ke Mercure. Nah, terus bentar, si ini nih, Holly Tirta ini kapan? 2019. 2019? Itu dah yang gue bilang. Berarti triggernya COVID dong? Oh, betul. Oh iya? Gua lepas dari Mercure, gua buat ini. Oh, dan itu lu udah menang tuh? Di Mercure Udah tuh lu dong. udah menang? Ini yang Lu dibawa udah sama menang? dia. Udah kan di Oh, iya. 2018 gua udah menang. Udah menang ya? Gua Lu terusin ini? komersilkan lah dia. Jadi koktail dia yang dibawa menang di Iya. 2018 itu dibawalah ke bentukan sekarang Bentuk ini. sekarang ini. Dan lu udah lepas Mercure untuk fokus ke Fokus sini. bisnis. Holly Outlet Tirta. mati. Outlet mati. Outlet mati. Gua tinggalin. Karena ya COVID dan kawan-kawan COVID, itu iya. ya. Impact-nya Wow. gede banget. Gila. Holy Tirta. Itu baru ada satu varian tuh ya? Ketika Baru ada cempaka waktu itu. baru ada cempaka. Ya. Begitu. Nah, terus ketika lo buat Holy Tirta, yang lo kenal, otomatis gini, kalau dari segi aturan bisnis ya menurut gue ya, Iya, kenalin dulu gitu ya. ketika lo buat bisnis, orang yang pertama lo kenalin adalah keluarga. Satu, keluarga. Setelah keluarga, teman dekat. Betul. Yap. Setelah teman dekat, baru lo cari nih sebagai klien lo. Market lu, iya, Klien iya. lo. Bener. Nah, berarti yang lo, siapa orang yang lo suruh cicipin pertama Holy Tirta ini? Nih hasil karya gua dari kompetisi gua menang, gua bawa ke dalam bottling. Almarhum saudara gua. Itu sahabat, teman dekat dan bener-bener dekat banget sama gua. Oke. Yang gua sering ngajak baku hantam dari kecil. Dia Nyoba pertama. ya yang bikin tato ini. Dia. Almarhum. Dia Gosebump gua. Gua ngobrol sama dia tadi udah merinding dari Serius, awal. gua Dialah Expect orang aja yang pertama kali gua Mencicipi. kasih nyicip Holy Tirta yang gua buat komersil dan akan gua jual. Dan ketika dia bilang, yes, jual. Sama dia, gua bareng-bareng naik motor keliling jualan sama dia. Waktu itu belum botol gini dong? Belum, botol plastik. Iya. Masih botol plastik yang di dalamnya masih ada bunga cempaka sama daun pandan. Damn. Dan itu otomatis asli perjuangan lu dari cerita lu barusan dari botol plastik tiba-tiba sampai botol kaca begini deh. Itu kan kejamnya setengah mati itu. Oh. Gue paham tuh. Wah, ngeri. Ya mendingan lu ceritain sendiri deh. Kan sekejam gitu. Oh. Ini kan kaitannya kan sama itu tuh. Kaitannya sama itu. Itu apa? apa? Itu kalau gue cerita itunya nggak enak. Kayak Ya, kan dia bilang ngalamin sebut itu. aja biru. Ya sebut aja biru. Ya, sama Nggak enak gua anjir. Sama coklat lagi satu. Iya. Ya. Oke. Jadi sebelum gua Ngerilis. seperti sekarang ini, Yes. legal gini, itu tuh gua mengalami banyak fase perubahan perubahan produk sama perubahan packaging. Dari yang botol plastik itu, Oke. yang pertama kali keluar. Yap. Kemudian karena terlalu banyak teman-teman juga mintanya deh botol kaca deh, biar lebih mewah lagi dikit. Ya udah, gua buatin desain ngawur waktu itu. Udah jadi, gua tempel aja. Sebelum desain itu gua pakai ini kain poleng. Gua pakein Tahu kain teman-teman yang nggak tahu di luar Bali ya. Poleng itu hitam adalah putih ya. Hitam putih. Poleng belang. Ya, poleng belang. kotak-kotak kayak papan catur. Yap. Nah, Tuh, gua buatin itu. Kemudian teman-teman bilang, wah mistis banget nih. iya. Ya kan? Mistis. Iya, Ngeri gue banget. baru mau bilang lagi. Kalau gue di Bali sekarang gue mistis gue. Ya kan? Nah kemudian kan bisa juga nggak dibuatin spiritual. desain aja, stiker kayak tempel gitu. Ya udah, kita buatin, kita tempel. Setelah gua tempel, pum, udah langsung penjualan. Gila. Diincer dong. Belum diincar. Belum diincar itu. Belum diincer nih kau. Anjir. Belum diincar waktu itu Ceritanya dia emang masih kisaran jualan per bulan itu masih di 500 sampai 1000 botol
Masih Per masih bulan. masih Satu botol santai. berapa? Satu botol berapa? 50. Masih santai. Kemudian bulan Santai tuh ya. masih santai. Santai. Masih 50 santai. cuy. Santai. Kemudian naik di bulan selanjutnya naik ke 3.000. Ya 150. Kalau gua bagian terjemahinnya doang 150 udah. Naik ke 3.000. Kemudian bulan selanjutnya naik lagi ke 6.000. Nah, setengah M, udah setengah M. Udah gua yang terjemahin. Kebanyakan anjing. Terus di apa namanya? Pokoknya 3 bulan stabil di 12.000 botol. 12.000 botol. botol. Dan Itu itu terus tuh. Itu terus sebelum gua di Negara api penyerang ya? yes, sebelum nggak negara air itu. Oh, negara air. Biru warnanya. Ya, Sebelum negara air menyerang. Dalam nih. Diseranglah oleh negara air itu dengan avatarnya. Iya. Ya. Terbang kambing gua, set, Set. hilang semua barang gua. Alat-alat gua hilang semua ya. Gila gitu. Ih, panik dong lu. Hah? Panik gua hitung cuman 30 detik. Habis itu baru lu dapat Habis itu ting gitu lagi. Udah. Gua minta tolong sama teman-teman, sama saudara-saudara. Ya, Legalkan aja. untungnya ada yang bisa ngebantu gua. Akhirnya legalkan saja gitu. Nah, sebelum itu jangan dulu, belum itu. Oh, belum. Nih, panjang nih emang panjang nih. Gua udah menghadap. Gua satu-satunya dagang arak yang bisa menghadap langsung sama ketua suku, Iya. sang oke. kepala suku. Ya, Ya. kita bilang begitu aja lah. Iya kan? Ya, kita Ya. begitu aja lah, kita pasrah aja lah. Pokoknya sampai heran-heran juga tuh tim-timnya. Gua Kok bisa soalnya gitu? ya soalnya hanya gua satu-satunya dagang arak yang bisa menghadap kepala suku langsung. Itu habis itu dia ngomong si kepala suku, "Bro, kamu satu-satunya penjual arak yang bisa langsung ngobrol sama saya di ruangan saya. Saya akui produkmu bagus. Produkmu keren banget. Dan ini ada potensi buat kedepannya. Saya mau produkmu dilegalin." Oke. Itu zaman Covid ya? Iya, pas Covid. Zaman Covid. Pas Covid. Saya nggak tahu Pak caranya seperti apa. Udah, tenang aja. Saya bantu, saya arahin. Nanti tim-tim saya bakalan ngasih kamu list beberapa pabrik yang bakalan bisa maklun barang-barangmu. Baik Pak, terima kasih banyak. Udah, dibantulah gua, dikasih gua list pabrik-pabrik itu. Gua seleksi satu-satu, gue datengin. Dan sampai akhirnya gua ketemu satu pabrik yang ada di Karangasem. Oke. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang gua, itu namanya CV Dukuh Lestari. Oh, Dukuh Lestari. Ya, itu di Karangasem. Sibetan, Karangasem. Nah, kebetulan yang punya juga orang Bali, nah gue enak juga. Jadi kita juga menjalin hubungan kerjasama yang bagus Bisnis. juga. Iya. Ya, jadi positif gue produksi di sana. Nah, tapi sebelum itu fase dari gua mati itu sampai gua legal itu ngabisin waktu kurang lebih setahun. Dari yang ngurus legalitas itu. Gua harus bikin PT, gua harus bikin venue untuk gudang, kemudian gua juga cek lab produk gua Produknya. dari yang ke ke di UNUD, habis itu ke Universitas Saraswati, kemudian ke BPOM, itu banyak banget. Banyak ininya. ya? Maksudnya rangkaiannya, urutannya juga banyak. Banyak banget. Jadi gitu ya ceritanya ya? Iya, wih. Berarti dari proses si Holly Tirta di Digonjang-ganjingin Iya, ombak. digonjang-ganjingin ombak, terus akhirnya sampai sekarang legal punya pabrik di Karangasem, Sibetan, terus akhirnya lu jalan dengan Holly Tirta yang sekarang. Nah, Ya. maksud gua adalah apa perbedaannya ketika, maksudnya kan pasti banyak perubahan dong. Pasti. Kayak lu dari bahkan 12.000 botol. Betul, 12.000 ya? Iya, Betul, 12.000 botol. Terus akhirnya dibantu untuk ke arah yang legal, Yes. akhirnya juga legal, udah punya Betul. pabrik. Dan sekarang bagaimana? Masih running sampai sekarang? Astung Karo masih running, cuman jadi gini, perbedaannya itu udah kentara ya. First, perbedaannya itu udah ada di packaging kan. Oke, packaging. pasti. Dari packaging yang sekarang, mungkin teman-teman udah ngelihat juga
cost dari si packaging ini udah melebihi dari yang sebelumnya, ya kan? Betul. Nah, kemudian ditambah juga di sana ada fee untuk pabrik itu sendiri. Ya kita kerjasama kan kita Iya, harus ngasih fee juga kan. Nah, kemudian ada pajak di sana, PPN, Betul. pajak nilai. Pajak kok. Ya, Ya. ada penambahan nilai di sana. Jadi sama pita cukai nih. Nah, itu yang ngebuat si Holy Tirta sekarang nih harganya jauh berbeda dari yang dulu. Yang dulu. Oke. Dulu awalnya cuma 50.000, Oke. sekarang 175.000. Oke, jadi ini untuk teman-teman Sipers tahu ya juga para pencinta Holy Tirta ya. Jadi jangan lo kira, Iya, jangan wah kira. Debin ngemahalin Holy Tirta nih Iya, sekarang. biar cuan-cuan. Itu Enggak. semua ada prosesnya. Ada prosesnya. Dan sudah sesuai dengan prosedur. Iya. Jadi kalau menurut gua sekarang itu lo kalau mau beli Holy Tirta, lo udah maksudnya kayak yang Ya udah udah. tinggal minum aja Ya udah. udah tinggal minum aja Bener, sama es bener. batu tadi gue bilang. Iya. Bener, nggak usah kucing-kucingan lagi, minum-minum aja. Oke. Berarti tuh outlet mati. Holy Tirta jalan, outlet buka lagi nggak? Sekarang sih nggak, Nggak ya? Sempet ya? tapi nanti bakalan buka lagi. Oh, nah. Nanti. Soon. Soon. Dengan This- nama yang sama. No, cuman buy aja, buy Holy By Tirta. Holy Tirta. Oke. Soon. Dan tiba-tiba lu selesai sama urusan lu sama Holy Tirta. Holy Tirta lu sekarang udah oke. Isi Running. satu-satunya yang gua nggak tahu ya di luar itu ya. Satu-satunya mungkin arak koktail yang gua bilang arak koktail bukan arak pure nih. Arak koktail yang emang bener-bener SABPOM. Yes. Yes. Dan tiba-tiba lu terjun dengan salah satu ide lu yang aneh lagi. Lu nerbitin yang namanya The Fruit Garnish. Di fruit garnish. Itu totally yang banyak dipakai sama orang sekarang. Jadi kalau lu nemuin garis-garis kering kok, Iya. yang gue bilang kering Dan- loh, dan bisa cocktail, dikonsumsi. dan bisa dikonsum, bisa dimakan langsung. Kok tiba-tiba lu menjerumus ke sana lagi? Ya gue cuman ngelihat peluang aja sih. Jadi banyak outlet-outlet atau bar-bar mereka pengen koktailnya terlihat keren. Oke. Cuman mereka Males. iya, jadi garnishnya masih yang pakai fresh, kemudian potongannya masih juga yang belum bagus. Kemudian kalau nggak laku itu barang fresh udah pasti bakalan kebuang. Kalau misalkan dia nggak recycle lagi atau nggak diolah lagi, ya udah jalan satu-satunya adalah dry garnish yang bisa disimpan lebih lama. Oke. Ya di sini kan udah ada silika gelnya supaya dia tidak menyerap kelembaban tuh, Iya, iya, iya. jadi aman. Jadi setidaknya menghemat costingan mereka juga untuk menggunakan produk-produk freshnya. Betul, mungkin bisa dialihin ke yang lain. Jadi Iya. freshnya bisa dibuatin jus, atau smoothie atau something yang fresh lah berbau itu. Cuman untuk koktail, mocktail, mereka udah nggak usah pusing lagi. Ya, tinggal pakai taruh ini, aja. taruh, kelar. Dan saat sekarang ini rame yang maksudnya permintaan rame. Astungkara sekarang demand-nya lagi tinggi, cuman supply-ku masih Malah kerepotan. limited. Masalah Iya. kerepotan, masalah permintaan jadi. Iya, masih Demand tinggi, cuman lu nyediainnya masih agak susah. bener. Ini memang sengaja buat bisnis pribadi. Gua nggak open investor atau apapun. Ini memang purely bisnis yang gua buat sendiri sama istri. Sama istri. Tetap ngelibatin Di harga balik satu. seorang laki-laki Gua tahu tuh. hebat, Ya gue tahu kata-kata Soekarno tuh ya. ada sosok istri yang bilang, menjadi berdoa. mendukung apapun dukungannya. By the way dia nggak doa ya? Oh dia nggak doa? Ya dia yang ngelakuin. Gila. Apalagi itu. Apalagi ya kan itu, gue bilang sistemnya apapun itu sistemnya. apapun itu, Entah apapun dia itu. terlibat, entah dia Iya. doa. Kita berdoa berdua. Oke. Kita kerjain juga bareng-bareng berdua. Kita nikmatin Kita hasilnya. nikmatin hasilnya bareng-bareng. Ini. Itu dia. Sayang, abis ini kita bikin apa ya? Ya, ntar malam ya. Beda tuh. Motong buah, motong buah. Oh ritualnya tiap malam dia motong buah Ya kan ternyata buat sama istri. produksian berikutnya, Oh bro. gitu. Potong buah malamnya, besok udah bisa dijual. Nah, Bin, ini yang menjadi pertanyaan gue. Ini menarik. Karena Debin ini adalah salah satu sosok bartender yang menurut gue asli Bali dan mengangkat kearifan lokal Bali itu sendiri. Seperti dari nama, terus konsep, bahannya. Bahannya pasti pakai Bahannya Bali arak. banget. Arak kan? Iya, arak. Arak kan? kelapa. Arak kelapa. Nah, ini kan kita masalahin untuk persaingan lu nih di kita omongin secara bisnis lah ya. Nah, di tengah sekarang ini banyak brand-brand internasional yang masuk ke Indonesia, Bali khususnya karena di ini daerah wisata. Terus habis itu ada juga
brand lokal. Brand lokal itu yang maksud gua bukan yang belum yang Bali nih. Brand lokal aja gitu. Brand lokal juga masuk. Terus ada juga brand lokal yang Bali, tentu saingan lu juga nggak sedikit. Iya, pasti betul. banyak. Nah, gimana trik lu survive dengan, maksudnya gini, ini kan brand lokal Di kayak tengah kalau Krishna Jack, gempuran, di tengah gempuran. ya Krishna Jack juga ngomong kalau misalnya bukan kita yang ngegaungin brand lokal ini, siapa lagi? Benar, Betul. benar. Gini. Nah itu gimana cara lu bertahan dengan, menurut lu Leh, sudut pandang lu? Iya. Tapi kalau menurutku sih gini aja, apa namanya? Gua tuh seperti air ya, yang mengalir. Jadi apapun yang udah lu mulai, lu jalanin aja. Kemudian ide-ide apapun yang lu punya, lu apa namanya? Eksekusi aja. Apa namanya? Gua percaya nggak ada apa namanya tuh keringat atau kerja keras kita itu yang tidak ada hasilnya. Semua pasti ada hasilnya kan. Bijak ya. Sekarang tuh gua tuh lebih ngelihat contoh Nusakana bukan pesaing. Iya. Justru Nusakana ini adalah teman yang bisa berkolaborasi dengan Holy Tirta. Asik. Keren. Ada Candid lagi satu. Yes. Itu kan apa namanya? Penunjang. Dalam artian lu kalau sekarang nih Candid ada apa sih? Ada tonic, ada ginger, Ale. sama ada ini kan. Soda. Soda. Nah, gua bisa bilang bahwa kalau si Cempaka ini punya gua nih, si Cempaka, lu tambahin Nusakana white sama lu tambahin tonic, udah kelar. Itu udah enak. Boleh coba kali ya? Coba kali ya? Coba aja. Ini kita ada masternya nih. Coba aja. Ntar nih, jigger nih. Kita coba nih ya. Kita coba. Pakai Ini pakai takaran. jigger. Anjay. Dia tetap loh, dia tetap loh. As a Jika yang ini ya? Ya. Nih lu tambahin ini Ini apa? dulu. Ini yang white Coconut, apa? coconut, Yang coconut. white mana sih? Oh, yang white ini ya. ya yang white ini. Yang white Nggak, ini. Oh, yang coconut juga enak. Boleh, Ya, boleh. kita Ya. pakai coconut aja. Lu pakai Coconut coconut. ya. Lu coconut pakai 30 aja. Anjay, ini gua diuji nih di sini nih. Keren. Set. Ntar lu, Candid tonic mana? Kebetulan hari ini kita Ya, nggak apa-apa. candidnya Soda aja. Soda, oke ya. Apa-apa. Set. Oke. Tremor lagi nih gua. so, candid kita topik ya. Emang bukan ahli ya guys. Nggak apa-apa, Maaf. nggak apa-apa. Maaf ya. Kan tadi gua bilang kok Nggak apa-apa, gua. nggak apa-apa. Sip, nggak apa-apa. Tangannya Devin udah sip happen banget nih. Ini berarti Nih. 60. Balik. Nih. Nah, ini dulu pakai 60 mili. 60. Tuh. Set. Lu tinggal tambahin soda water sekarang. Soda water, mana soda water? Nih. Nih aku buka ya. Oh, buka aja. Nah. Tuh. Ih, gila kita buktikan Buktiin aja. Nusakana dan Holy Tirta dan juga Candid. Candid. Perpaduan. Ini full ya? Enggak. saya cukup deh kayaknya kos gitu kok. Lu setir dikit pakai ini deh. Asik. Setir dikit. Walaupun nggak standar ya. Iya. Ini namanya kita kongko. Kongko, kita kan kongko. Kita kan lagi nongkrong kan? Iya kita nongkrong aja udah. Nah, lu cobain sekarang. Nah, Gokil. si coconut ini ngebantu si basic dari arak kelapa ini buat ngangkat apa namanya si aroma kelapa. Oh iya, Aroma men. kelapa, iya. Tremen. Gue ikut tremen. Terus wangi sama smoky Iya. dari si Holy Tirta, segernya dari si Candid. Anjay. Udah kelar gitu. Mixologist is like that man. Lu Iya. bisa ngejelasin sama lu tahu apa yang lu buat, terus lu mensugesti nih Iya, orang dia ya kan? bau kelapanya berasa. Iya, bau kelapanya berasa banget. Tuh, segernya dari si Candid soda. Smoky and floral sih Ini dari untungnya Holy kita Tirta. ngobrol sama ini yang disukai sama Krishna ini tadi, Krishna Jack itu tadi. Iya. Jadi dia emang mentornya bener. Nah kita missing satu lagi, abis itu besok kita next ngobrol sama Basudewa deh. Berarti, Iya. berarti menurut lu ketika dengan adanya Nusakanya, adanya Produk-produk lokal, produk-produk yang- lokal yang lain, membanjiri. Justru itu bukan ini ya, Bukan saingan. Bukan saingan ya. Kalau Justru aku, collabs, justru kita temen bisa collabs. kolaborasi. Zaman sekarang itu udah nggak ada kompetitor-kompetitoran itu saling gontot-gontotan buat apa? Mending kita grow bareng. Ini kan produk lokal. Kalau bukan kita siapa lagi kan? Iya, Ya kan, benar, bener kan? benar, Nah, benar. sesuai Benar. dengan kata. Kalau bukan kita siapa lagi? Makanya Gila. adanya produk-produk baru yang bisa dibilang ini legal, kita kolaborasi bareng, kita besarin bareng, grow bareng, why not? Ya kan? Gokil. Terus sama hari ini. kayak kemarin gua sempat nonton podcast lu tuh,
yang lu bilang sama Krisna, lu bilang si Jack Daniels yang punya ini, Iya, yang iya, punya iya. acara gitu. Iya, Nah, dia- apa dia- bedanya? Kita juga bisa kayak Iya, gitu. Tapi itulah. kita ya kolaborasi antara lokal Iya, untuk lokal. memperkenalkan keluar. Siapa tahu si Pepen bisa mewujudkannya dalam satu wadah ya kok ya. Din, Amin. kalau misalnya nih si Nanti. Pepen bikin semua Kolaborasi gitu. entrepreneur Lokal, produk-produk lokal, lokal. di Bali, kita kumpul dari satu, kita bikin acara, kita kenalkan ke dunia luas. Lu setuju gak? Setuju, gue support. Ide Disupport, kita, disupport. ide kita gokil. Ayo siapa yang mau support? Yo, Mau produk lokal kita kumpul jadi Jack, satu. pikirkan Jack. Jack, tolong pikirkan. Gak apa-apa. Bagian kita kan begini. Iya. Yang ngomporin Jack. Pokoknya kita ngompor-ngomporin, Jack Iya, eksekusi. Jack eksekusi. Yo, Bagi gue segitu doang. Ih, keren nih, keren. Anjir, keren. sumpah. Berarti lu mau support ya kalau misalnya Support, gue support pasti. Asik. Si. Jadi kita punya satu festival yang namanya emang lokal Bali. belum nanti aja gitu. Oke. banget sih. Gue cepet banget emang. Di Buru-buru. pikiran gue kadang-kadang kalau gitu gue ke-trigger untuk Iya. Bagi rokok dong, bagi main rokok. blow Mana gitu. rokok sih, rokok. Ada. Oh, rokoknya di sono. Ya wis lempar. Asik. Thank you. Iya, kita podcast bebas, Pak. Gila, anjir. Iya, tapi Bener ya? asik-asik lu. Bener, lu bikin, maksudnya gua bukannya apa ya, lu bikin Holy Tirta yang kalau di pair sama yang lain bisa jadi enak itu, emang lu pas ngonsepin lu buat itu, apa lu mikir ke sana, apa emang lu buat sesuai karakter lu aja? Kalau gua boleh jujur nih, gua tuh idealis. Jadi Iya, gua hanya dia orangnya idealis. gua hanya buat minuman yang gue suka, bukan orang lain suka. Nah, tapi gua mikirnya juga gini. Ada pun orang yang sama pemikirannya kayak gua. Maksud dalam artian dia suka seleranya sama kayak gua. Oh, berarti ini lebih segmented ya, deh ya? Ya. Kalau kita bilang segmented, bener. Nah, awalnya kan gitu. Iya. Tetapi in reality ternyata semua suka. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Iya, di luar ekspektasi. Ternyata gue berpikir bahwa, ternyata banyak orang juga yang Suka sama itu. sama style gue gitu. Gua awalnya cuman ya hanya buat, ya. Dan lu percaya, dia juga bisa masak. Sama Krishna Jack. Dan dia pernah take over di Capybara. Kuta. Iya, ke Capybara Restoran and Bar di Kuta. Dan itu sold out. Lu masak tuh? Menunya dia masak. Masak. Dia masak. Masak. Jadi dia tuh punya jiwa itu sebenarnya. Itu sebenarnya hobi, 11-12 sama si Krishna Jack ini tadi. Dia dari kitchen ke bar. Dia udah di posisi paling top up-nya bar. Dia mau balik ke dunia yang kadang kayak Iya, Elva bilang. karena Kayak kangen, Elva bilang, kangen, gue kangen kangen. sama passion gue yang lama Iya, ya. kangen. Gitu. Berarti galungan rajin mebat tuh, Gue selalu mebat. Apa tuh mebat? ngelawar, bikin lawar. Melawar. Galungan. Selalu tuh. Kan masak tuh, identik dengan masak gitu. Asli dia terakhir makanya gue di situ, gue datang di acara takeover-nya dia. Debin dia cuman mau challenge dirinya adalah tolong jangan pernah tempatin gue di bar. Kasih gue di kitchen. Hari itu gue habisin kitchennya. Bener Pak. Sold out menunya Pak. Iya. Dia punya 3 menu. 4 menu. Empatnya sold out. Sisa 5 pair doang. Enggak, maksud gue sisa 5 set doang udah. Maksudnya untuk 5 tamu kelar. Iya. Terakhir kelar itu, sebelum gua pulang udah kelar. Kelar, Makanya gua makanya. pulang. Gokil. Men. Itu makanya gue bilang Debin for everyone for everything. Yang mau Devin take over di suatu tempat, hubungi Sip Happen. Enggak, gue sih lebih mau sekarang dia karena menjiwai, kan lu nggak tahu behind the skin ya kan. Ini gue ceritain salah satunya sama Sipers juga. Salah satu behind the skin aja, Debin pernah nolak untuk ikut MasterChef. Oh iya, Bin. Benar. Pernah? Mau ikut sebenarnya. Mau ikut. Udah dikirimin apa namanya? Kontrak. Bukan kontrak, pendaftaran. RNR lah ya, RNR segala RNR. macam. Kan harus ini tuh harus apa namanya persyaratan pertama bukan di Bukan bidang- chef, bukan kitchen. chef. Aku kan bukan chef nih, pas cok. Kemudian ada nih satu persyaratan yang nggak bisa aku penuhin, yaitu di apa namanya di asrama. Oh, karantina. Karantina dan tidak boleh bawa HP. Nah, masalahnya, gue kan apa namanya? Lagi ngejalanin bisnis ya? Iya, gue kan CEO yang lagi menyamar nih. Ya kan? Ya kali, Capek gue. ya kali gue nggak ngurusin bisnis ya kan. Oke. Terus gimana caranya coba? Iya. Apa-apa sekarang udah di gua semuanya. Iya. Approval segala macam udah di gua. Sedangkan lu ikut Sedangkan itu karantina nggak bisa dihubungin. Nah, sama lagi satu.
kur gue siapa yang bayar nanti kalau gue karantina? Itu dia. Itu dia. Ya semoga Pak Purbaya gitu ya. Deh. Ya gue nggak berharap sama siapapun, yang Oke, jelas. siap deh. Yang jelas semuanya bisa gue handle aja, udah cukup. Cukup ya. Cukup. Ini makanya kok gue bilang hari ini kita dapat manusia serba bisa gitu. Lu belum denger dia nyanyi kan? Gue udah pernah lagi anjir jeleknya. Gue tahu dari suaranya aja udah kedengeran bro. Iya. Dari suaranya aja. Dia udah. nyanyi, dia ngamen, dia pernah cerita itu sama gua waktu dia ngamen, dia nyanyi dan sebagainya itu. Cuman ya nggak tahu, ternyata passionnya dia ternyata ada emang di bidang produk aja ternyata. Dari mulai produk bar sampai produk ke kitchen gitu. Iya. Nggak tahu produk suaranya kita kan emang kan ya next time kita bikin dia satu 6 menit lah, Iya. 5 menit, tapi dia nyanyi doang. Nyanyi gitu. doang ya? Boleh kali. Kita yang minum dia yang nyanyi Iya, ya? kita minum dia nyanyi kan, Udah lah. boleh kali. Udah lah. Boleh kali deh. Lumayan itu. Ben, tapi kalau misalnya ada nih, misalnya si Pers yang nonton nih kayak orang yang pengen punya bar gitu. Kayak minta lu sebagai konsultan gitu. Sip, bisa. Berarti lu mau nyertain segala sesuatu yang lu bisa dihubungi sama orang dong di Sipers ini. Kalau Boleh. misalnya ada orang yang pengen, aku pengen catch up sama Debin. Iya. Boleh, Bisa kontak lu di mana? Di Instagram. Kontak gua di Instagram bisa, di WA juga bisa. Iya. Instagramnya apa? Instagram aja sih, d_bin. Bean. Bean. D _. Bean. DE_BEAN. Yes. Ben. Betul. Wow. Tapi gua private ya. Wah. Dalam artian IG gua private. Oh, IG-nya private. Harus temenan dulu. Harus Ya. temenan dulu, Harus temenan benar. dulu. Private Kan kayak karena gitu. orang bilang kan tak kenal maka taruh. Taruh. Taruh kan beda lagi dong. Gua kalau taruh beda lagi nih arahnya nih. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita Iya. harus kenalan dulu. Betul. Benar. Oke, wow. Jadi hari ini kita udah daging semua dari kemarin, terus kita sambung lagi. Belum kelar nih, masih banyak nih. Iya deh, boleh. sabar deh, karena ini produk lu gue tahu deh, lu kuat deh. Iya, Berarti Apalah aku yang cuma manusia biasa, kok ada batasannya. Enggak lah. manusia biasa yang suka minum ya. Iya manusia biasa, enggak sih kok, enggak segitunya. Nah, ada orang yang kuat minum. Satu di dunia. goals lu deh deh Satu goals lu. untuk Holy Betul. Tirta Yes, in the future. in the future. Satu kan? Ya. Ya. TBK. Terbuka, Pak. Anjay. TBK kalau dalam bisnis itu adalah kayak kalau kalian lihat di brand-brand manapun Yang yang ada udah TBK. ada tulisannya TBK itu artinya terbuka. Artinya adalah sahamnya di overall ke semua orang. Yes. Itu Wow. public. Go public. Go public. Go public. TBK itu adalah go public. Mengingat dia suka menabung dan invest ya. Yes. Emang dari SD tuh udah cuan tuh Iya. pemikirannya tuh. Bener tuh Sampai kalau kata detik ini orang aja menabung masih- hemat pangkal kaya, menabung pangkal kaya. Nah ini contohnya, lu boleh idealis. Boleh. Cari uang dulu. Baru idealis. Baru idealis. Lu dapat duit, lu dapat tingginya baru. Iya kan idealis. gitu kan. Lu Iya, mau- iya. Kalau lu masih merintis udah idealis ya. Iya. Gimana orang lu mau open ke orang, Bro? Nggak kan? Sama mungkin somehow kita tuh benar-benar harus yang apa ya istilahnya punya self value lah bahasanya. Self value. Iya kan. Jadi banyak nih orang-orang atau teman-teman mereka tuh pengen instan tanpa mereka melalui proses itu, tanpa mereka juga membangun yang namanya self value. Nah, self value itu dibangun dari mana? Ya dari knowledge, Dari dari susah-susah skill, lu. ya kan, dari attitude, Iya. ya kan. Rugi juga kalau lu pinter, Attitude-nya ono. ya itu dah, lu apa namanya? Lu jago, tapi attitude lu jelek, ya orang nggak bakalan respect sama lu gitu loh. Sekaya-kayanya lu, salah aja lu ngomong sekali udah pasti kena hujat. Habis, hancur. Habis. Habis. Makanya berpikirlah dulu yang matang sebelum kita bertindak dan mengutarakannya kayak gitu loh. Keren. Devin for Oh, everybody. banyak kali. For Devin 2025. Wow. Bin, Ya. ini lagi. Ini kan lo kan misiologi, iya. Maksudnya Gua CEO yang menyamar. CEO menyamar, oke. Iya. CEO Itu aja yang kita menyamar. bilang dia ya, CEO yang menyamar aja. Menurut- Kadang jadi bartender, kadang jadi kitchen. Ya, menurut seorang Devin, tren koktail 2026. 26. Ini 2026 nih deh. Ini nih. 2026 nih. Tren koktail 2026. Kita bermain di garnish kebanyakan bakalan. Bermain di, Di garnish. Garnish. Contoh, kita bikin klasik koktail mojito. oke. Garnishnya nasi campur.
Itu pendamping deh namanya deh. Sorry ntar dulu nih. Gue juga orang di Bali nih. Enggak, garnisnya nasi campur itu bagi gue. Mojito nih. Iya oke. Nasi campur di atas. Garnisnya nasi campur. Di atas. Di atas. Masih dilipat Iya. sama bungkusan. Ya kan gua makan kan nasi garnis campur. kan. Kalau lu taruh di sebelahnya itu namanya kondimen. Kondimen. Oh, kondimen. Kalau lu taruh di atasnya Garnis. garnis ya udah. Garnisnya nasi Campur. Anjing kalah gue ya. Ya udah. Soalnya gini, gue pernah lihat bro, lu tahu nggak ada jajanan yang kayak ini minuman sebenarnya. Lu beli minumannya, terus di atas minuman itu ada mie bro, Oh ya? mie, terus ada apa ayamnya. Jadi lu makan, nyedot, kan menurut gue itu garnisnya mie-nya. Oke, kalau bagi gue dari gue makan mie ayam, mie-nya gue makan, kuahnya, ayamnya lu koktelnya nih. minum. Kuahnya gue minum. Kuah ayamnya. Oh gitu deh. Trennya bakal begitu. Trennya kalau menurut gua sih bakalan kayak gitu karena ngelihat dari Kita lebih baik nyiptain tren daripada Iya. kita follow the trend. kayak soalnya gini, gua kan ngelihat nih di Instagram gitu, di explore banyak tuh orang yang baranda-baranda sekarang tuh terinspirasi dari makanan kan. Asik. Nah, otomatis garnisnya semua kan berasal dari makanan itu kan. Iya, Sama kayak sebelumnya tuh si Jack tuh si Krishna bikin dia koktail apa sih namanya tom yum gitu. Terus di atasnya dia Udang. pakai kerang sama udang. Ah, Ya kan? iya, iya. Nanti relate-nya bakalan seperti itu lagi di tahun depan yang gue lihat. Makanya gue berani bilang tuh mojito garnisnya nasi campur. Iya, sekakal. Rasanya min ya kok. Lu mau cobain nggak? Lagi baru old fashion tapi di atasnya rendang gitu. Wah itu Emang tadi. ada? Ih, kan gue baru Kalau dibuatin ada aja kalau dibuatin. Oh iya. Ya, Gue kalau nggak tiba-tiba dibuatin mau bakalan ada. Krishna Jack besok bikin yang namanya martini rasa apa tadi gudeg Jogja. It can be happen ya. It can Atau be happen. gak usah jauh-jauh, kita di Bali nih. Martini kuah balung. Ayo. Nah, Kan gokil. martini with kuah balung oil. Oh, Boleh enak tuh. enak ya deh. Ngebayanginnya enak. Baru bayangin doang. Kalau minumnya agak kesenak dikit lah nggak masalah. Yang penting jadi Kuah lah. balung kok. Gua balung. Anjay. Gokil hari ini. Iya kan? Sumpah. Ini makin gokil kita sama Debin nih. Gitu trennya nanti. Asli. Berarti kalau Devin ngelihatnya dari segi garnish. Ya, dari garnish sih. Garnish, ya. Kemudian banyak sih sebenarnya tren-tren yang bakalan keluar nanti Explorannya. itu ya. Terutama di apa namanya di bahan baku paling banyak yang bakalan dieksplor dari segi bahan baku itu sendiri kemudian pengolahannya. Nah, gua ngelihat nih zaman-zaman sekarang ini kan banyak nih bartender-bartender yang bisa dibilang shortcut semua nih. Dalam artian mereka jarang yang nge-shake, jarang yang throwing atau apa yang ribet-ribet lah. Pernah nggak ngelihat sekarang bartender ada pakai blender? Buat bikin koktail? Enggak, Jarang udah sih. nggak ada. Kecuali kayak pina colada dan Ya, kawan-kawan kalau ya. pina colada aja masih di shake sekarang kan. Oh, Udah di sekarang shake, di shake iya ya? di shake kan. Kalau zaman dulu kan Iya. di blender kan, sekarang Iya, kan bener. udah mulai nih clarified, ya Iya, kan. putih. Kemudian bukan sufi, centrifuge. Centrifuge, Kemudian di rotofab, Iya, apalah wow. segala macam. Mainannya Ini- udah- Yang mainan kayak udah lo, kali, kayak mainan lo udah waktu kali. jadi pembicara kemarin ya? Iya, Iya. kan banyak Mainan tuh tuh, mainan. Gua dateng tuh dia jadi pembicara. lab-laban gitulah. Iya, lab-laban. Ya di lab-lab. Bahasa Bali. Rebus ya. Lab-laban bahasa Balinya. Ya, kita main Artinya apa? Ya langsung Rebus, aja. rebus. Tapi kalau gua pribadi masih suka klasik. Oke. Gua masih pegang teguh sama Relate sih, klasik. relate. Satu international cocktail yang Devin banget. Devin banget bagi lu. Bagi gua international cocktail gua Lu banget nih. Ya lu banget. Tar dulu nih, ada 2 sesi nih. Enggak. Enggak, gua tuh kepribadian ada 2 sesi. Oke. Oh, oke. Yang pertama. Debin waktu dia as a CEO, Oke. Debin waktu dia jadi human being. Oh, human Buruh corporate gitu aja Ya, udah. buruh corporate. Iya, iya, Kalau iya. pas masih jadi human being, itu minuman gua gin tonic. Gin tonic. As simple as like that ya, gin tonic. Gin tonic. Gin tonic. Karena Gua Holy pencinta Tirta gin basicnya gin tonic. Gin tonic. Oke. Gin Gua tonic. pencinta kayak gin easy to Pantes. drink. Pantas gue suka ya. Ya. Iya, gin tonic. Next. Kemudian sudah Sekarang another posisi- level. ya. Ya udah pasti Negroni lah. Ah. Sama Sambil denger lagu Afro nggak lu? Iya, sesimpel itu aja apa? kok. Single malt lah ya. Iya. Single malt gue main. Dia mainannya tuh udah ke single malt sama Negroni ya udah. Iya. Itu bisnis talking. Sigar gitu nggak? ya. Sigar nggak? Iya, sigar. Bisnis Sigar talking ya. tuh. Ya sigar biasanya linting sendiri.
Ya kan Tingwe bisa namanya. jadi kan, Ya, bahasa tembakaunya Jawanya dia cuma punya. tingwe Tingwe, doang. Ya. Tingwe, ting dewe. Nah, gua sering beli kok di apa namanya di Circle K. Apa aja yang penting enak buat Pair, ini di aja, pairnya pairing enak doang. gitu ya. Oh gitu. Iya. Dia ya karena emang dia udah bilang dari awal apa aja yang gue suka ya itu aja gue. Itu Dia aja. tanpa idealisnya dia. Kalau ya, orang tanya kenapa, udah. ya tanya udah, dia lah, Karena gue gitu. suka gitu aja. Gua nih nggak FOMO orang ya. FOMO. Itu yang paling penting. Fear of missing moment. Nggak, gua nggak Jadi FOMO. kalau masih teman-teman yang FOMO ya. As long as lu susah punya emang. duit, lu nggak usah FOMO-FOMOan. Lu pengen beli apa aja Nah kalau bisa. nggak punya duit, Lo nggak- FOMO gimana lu? Hah? Berat itu apa? Ngikutin gaya hidup. Itu ya? gaya hidup lu udah hedon kali tuh. Gaya hidup lu tuh hitungin. Udah FOMO nggak punya duit anjir. Kalau Udah hedon. kalau Lu masih hedon, kalau bro. masih di tanggal 15 masih makan mie instan. Nah, itu tuh. Pindah kerja. Iya, makanya. Itu udah kebanyakan gaya hidupnya ketimbang Oh gaya gitu ya hidup. kesimpulannya. Tanggal 15 masih makan mie, anjing lu ini beda. Lah gua apa kabar gua yang tanggal 15 masih ngutang gua? Oh jangan curhat. Nah, itu bro, gua aja punya utang kok. Kalau utang mah semua orang punya utang ya. Oke, kan gua kan Ada orang yang bilang kayak, nggak berani aku ngutang. Bullshit, man. Bullshit. Pasti ada utang. bullshit. Ada aja kok. Utang budi. Utang budi pasti. Iya kan? Ya. Utang. utang nyawa. Nih, di Bali tuh ada istilahnya utang-utang itu loh. Paham deh gua arahnya Iya kemana kan nih. bener ya? Iya, paham. Utang paham. anak, Iya, utang iya. orang tua kepada anak. Iya, betul. Oh. Ini secara Iya, halus iya. nih ya. Utang Apa anak ya namanya ya? kepada trirenal. Apa? Bukan. Namanya itu. Trirenal kan? Oh, trirenal. Utang orang tua kepada anak. Nanti Utang anak kepada- endingnya itu utang anak kepada orang tua. Balik lagi ke sana ya. Iya, harus gitu, bro. Balance. Kayak dua cakap. Jir jauh kita ngomongin utang nih, Jir. Ya tapi bener loh di Bali emang kayak gitu. Ya enggak deh kan, maksud di satu sisi lu juga tadi ngebahas lu emang spiritualis, nah Iya. lu ngomongin kayak begituan juga gitu loh maksud Iya, gua. iya. Nyambung kok gua kalau diajak ngobrol kemana aja gua nyambung kok. Oke, cuman tahun depan nih Hah. atau next, bener-bener emang di pemerintahan deh. Sama apa nih? Sama apa nih? Sama apa? Ntar dulu sama apa? Kalau emang dapat kesempatan itu, lu ambil? Tergantung sih. Enggak? Tergantung kebutuhan. Ya enggak karena gua Kalau masyarakat membutuhkan gua ya gua bakalan maju. Mewakili masyarakat. mewakili Iya. masyarakat. Ya, harus. Masyarakatnya adalah bartender semua ini deh. Hah? Yang tak terakomodir. Oh ya, yang paling duluan itu palingan apa namanya? Mendesak Menkeu buat nurunin pajak alkohol. Pak siapa namanya? Pak Purbaya. Gua nggak enak nih mau begini. Gua nggak enak nih kok mau begini kok. Gua pokoknya duduk ya. Sip. Pak Purbaya. Iya, Sip. Sip. Sip, Pak Purbaya, sip. Pak Pur. Kayak kita bisa undang Pak Purbaya ngobrol di sini apa nih? Itu paling gokil sih kalau kita ngobrol sama dia. Sip. So oke. Tapi memang panutan sih Bapak itu. Enggak ya, tapi enggak salah satu cita-cita lu karena gua tahu lu dari dan sebagainya. Ini mungkin sebelum kita bikin satu closing statement ya. Udah closing nih. Belum Cepet lah, banget. masih panjang nih. Enggak. Dia Masih panjang. bilang kan bisnisnya kan selain Holy Tirta, Macam-macam. eh, Di fruit di garnish. lagi Kos-kosan. Kos-kosan. Terus sama apa deh? Guest house. Guest guest house. house. Jadi Joh. dia udah punya buat kos-kosan sama kayak Krisna kayaknya anak buah nurunin anak ininya nih kayaknya. Nggak, Jadi- lebih banyak dia deh kayaknya kamarnya. Oh Krisna Jack lebih Iya, banyak. lebih Oke. banyak. Gua Lu cuma- berarti ngikutin Krisna Jack sekarang? Iya, gua ngikutin dia. Oke. Gua ngikutin dia. Ya, dia kan orang mau belajar aja. Iya. Ternyata bisnisnya Krisna Jack menguntungkan. Iya. Ya gue ikutin. Ya kayaknya gua bakalan tertarik ke bisnis skincare. Nah tiba-tiba lu, tar dulu. Skincare. Iya. Tapi bahannya pakai bahan Holy Tirta. Oh, enggak Kan sih. ngaco. Enggak. Gua Oke tiba-tiba lu punya guest house. Kok punya tiba-tiba? Ya gue nggak tahu. Lah Kan tiba-tiba lu dari Holy Tirta kita ngebahas. Tiba-tiba guest house kan? Ya Nggak. dari Holy Tirta. Enggak, itu yang paling sosnya. pasti gue dengar adalah Debin akan invest di Sip Happen. Yes. Jadi gue kemana-mana bisa minum Holy Tirta. Oh itu bisa. Makanya udah banyak bisnis ini tuh udah banyak. Iya. Kayak dia ngejalanin segala sesuatu. Tapi lu sebagai entrepreneur, bagaimana cara lu mengatur waktu, Bin? Nih, kan kita sebagai entrepreneur, sebagai bartender, kita harus menjaga kesehatan secara jasmani dan rohani. Tentunya mengatur waktu agar semuanya jadi aman, itu nggak akan membuat lu tergesa-gesa, Iya. nggak Iya. akan bikin stres. Tips dari Debin Dan, mengatur waktu. sorry gue tambahin dikit, lu punya ranah adalah ranah entrepreneur dan ranah pribadi lu, Ya. gitu. Ya. So gimana tuh?
Jadi kalau untuk apa namanya masalah waktu nih kan kebanyakan gua meeting sana sini nih, ya kan meeting tapi apa namanya ujung-ujungnya biasa-biasa aja. Ada yang deal, ada yang enggak kan Nah, gitu iya, biasa. namanya Oke, biasa lah ya. biasa, Namanya meeting ada yang deal, ada yang biasa. enggak. Jadi ngaturnya tuh menurutku simpel aja sih. Jadi selama 1 minggu tuh gua tuh punya waktu 5 hari kosong. 5 hari bro. 5 hari kosong. Bro, kita 5 hari kerja bro. Di 5 hari kosong itulah gua nambahin schedule-schedule-nya. Nah, Sabtu Minggu gua nggak bisa diganggu gugat. Oke. Itu full untuk family. Yes, Ya, itu full untuk keluarga family, quality time, chill and Netflix. Wih, Cila Netflix. Dan termasuk salah satunya kita ganggu dia di waktu kerjanya dia tuh. Iya kan harusnya Selasa anak-anak udah. nih. Oh, Ini kan anak-anak harus meeting. kerjaan ya harusnya. Tuh, kan harusnya kerja makanya. Tapi anjay. dia thank you banget Debin Asli, udah Debin. mampir ke Sip Happen, gila di tengah kesibukan. Iya. Apapun itu. Dan yang lu ceritain semua adalah daging untuk teman-teman atau generasi selanjutnya. itu gorengan Enggak, maksud semua. gua bukan. Gorengan kan banyak minyak ya, deh. Itu kan minyak aja isinya. Sakit tenggorokan. Satu pesan untuk anak-anak atau teman-teman bartender yang baru mulai atau baru yang akan terjun atau mungkin baru yang mau memulai untuk entrepreneur, As silakan. like you, bro. Oke. Udah nutup dari ini namanya. Ya, Ya? di ujung closing. Di ujung closing kita. Oke, jadi buat teman-teman atau adik-adik nantinya brosis yang pengen apa namanya maju, pengen masuk ke ranah industri hospitality, intinya yang pertama itu adalah niat dulu deh. Niat nggak lu? Niat. Ya kan? dulu. Niat nggak lu? Kalau nggak niat mending nggak usah, karena apa yang sesuatu hal yang dipaksakan nggak maksimal jadinya. Betul. Ya, Asli. kecuali kalau lu niat lu udah bulat tapi ada kendala tapi tetap masih niat, mau seberapapun halangan itu pasti bakalan selesai. Ya kan? Nah, kemudian jangan lupa semua itu ada prosesnya. Jangan pernah shortcut itu proses. Oke, boleh kalian men-shortcut satu kerjaan, boleh, tapi jangan pernah men-shortcut yang namanya apa namanya proses itu. Nah, proses itu banyak nih, dalam artian ketika lo melakukan sesuatu, ada yang memang pakemnya yang harus lo lakuin, ada yang memang bisa lo shortcut. Tapi itu harus tetap lo jalanin. Oke. Tuh. Nggak bisa instan. Indomie aja perlu direbus dulu. Kalau mau dimakan, Iya, kalau bandingkan Indomie ya iya deh. ya kan? Oke. Nah, Oke. apa yang mau yang dikejar dalam hidup? Nggak, hidup ini bukan perlombaan. Ya kan? Setuju lagi gue. Hidup ini bukan perlombaan. Yang duluan oke, mungkin karmanya lebih baik dari lu sebelumnya. Lu mungkin akan dapat itu waktunya, tapi bukan sekarang, mungkin nanti atau besok atau nantinya lagi. Kita nggak tahu. Tuhan yang berkehendak itu. Selama kita ada niat dan kita memang positif, tidak mau memang merusak kebahagiaan orang, kemudian tidak mau mengganggu urusan orang lain, kita memang pure untuk diri kita sendiri dan keluarga, astung kare, jalan itu barang. Ya, astungkara insya Allah ya. Ya, Puji Allah Tuhan. Jalan itu barang, yang mungkin enggak. Oh, kan bahasanya aja udah jalan itu barang. Berarti ya. Oke, untuk Debin. Maybe next year ya atau whatever kayak yang kamu gaungkan sebelumnya di pemerintahan. Woi, gila lu. Ben, thank you ya. Gila lo. Thank you. Terima kasih Sipers yang udah nonton. Thank you. Debin. Debin. Cocoknya di Cheers. Cheers. ini mungkin cheers, masuknya cheers, ke Kementerian Pariwisata kali ya. See you next episode.